Siang itu Simbah memanggil Sri dan Dini. Mereka melihat Dela yang tengah duduk sendirian. Ia seperti sibuk dengan dunianya sendiri. Dela lahir nang kene, makane gak tak perlakono kaya nang alas kuwi. Nang kene wis tak pasang payung pendoso nang ben sudut omah. Dela lahir di sini, makanya saya tidak memperlakukan dia seperti saat tinggal di hutan. Setiap sudut rumah ini sudah saya pasang payung untuk orang meninggal. Jadi jangan khawatir. Mbah Tamin menyesap rokok, menghembuskannya perlahan. Masalahnya saiki nang kene. Masalahnya sekarang di sini. Nene Kamis Legi, aku arep njaluk tolong ning awakmu Dini. Tolong golekno nang di pepetane disingitno esuk. Besok Kamis Legi, saya mau minta tolong, bisa kamu carikan di mana jimat itu disimpan. Jimat sing kanggo nyantet Dela. Benar, di malam itu Sri dan Dini masuk ke kamar Simbah. Di sana ia bisa melihat banyak tergantung kepala kerbau yang dipasang di tembok. Selain itu, kamar Mbah Tamin banyak dihiasi kain merah. Bau kemenyan tercium sampai menusuk hidung. Mbah Tamin kemudian melangkah masuk. Ia menyuruh Dini duduk di depannya, membiarkan Sri berada di samping Dini. Awakmu bakal ndelok kebun tebu. Golek ana wong sing mau temoni ning kono. Tutno nang ndi wong iku engko longgo. Nanti kamu akan melihat kebun tebu. Di sana ada orang. Cari dan ikuti dia sampai ia duduk di sebuah tempat. Mbah Tamin kemudian meminta Dini meminum air degan hijau. Sambil mengusap asap kemenyan, ia lalu menghantam kepala Dini dengan telapak tangan. Sri, tolong jogo Dini, Mbah kate metu. Sri, tolong jaga Dini, Simbah mau keluar dulu. Mbah Tamin pergi, sementara Dini tersungkur pingsan. Di dahinya ia terus berkeringat. Berkali-kali ia tampak seperti orang yang meracau, mengatakan sesuatu seperti peteng, gelap. Namun Sri telaten membersihkan keringat Dini. Ia juga membantu Dini agar bisa tidur dengan posisi yang benar. Ia terus menjaga Dini sepanjang malam. Simbah tidak juga kembali. Semakin malam, Dini semakin kacau. Ia menjerit seperti tengah berlari, nafasnya terengah-engah. Yang membuat Sri tersentak ketika Dini mengatakan, Pak Endelok, aku dikejar. Bapaknya melihat saya, bapaknya sudah melihat, saya dikejar. Badan Dini tiba-tiba panas sekali. Sri mulai khawatir, namun ia bingung harus apa. Tidak beberapa lama, Mbah Tamin kembali. Ia hanya menepuk bahu Dini, dan ia langsung bangun. Wajahnya tampak kaget, seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun ia urungkan saat melihat Mbah Tamin melotot, seakan menahan bahwa ia tidak boleh mengatakannya di sini. Mbah Tamin dan Dini keluar. Sri tidak mengerti kenapa Simbah seakan menghindarinya. Setelah menunggu, Simbah memanggil Sri, menyuruhnya agar kembali ke kamar. Perjalanan ke kamar Sri melewati sebuah kamar tanpa pintu. Di sana ada Dela melihatnya. Ia hanya tersenyum menatap Sri. Hal terakhir yang Sri ingat saat melihat Dela adalah ia seakan memberitahu bahwa akhir dari semuanya adalah rumah ini. Rumah yang akan Sri ingat sampai akhir nanti. Sri menutup pintu, menguncinya. Ia terlalu lelah malam ini.
Apa yang ia lihat ingin ia lupakan dalam tidurnya. Saat Sri memejamkan mata, seseorang membelai rambutnya, memaksanya untuk melihat siapa yang tengah mengganggu tidurnya. "Dela," kata Sri saat melihatnya. "Kok iso? Bagaimana bisa?" "Aku ket mau nang jero kamarmu loh Sri, nang ngisor bayanganmu. Wong tua iku gak goleki aku kan? Aku dari tadi sebenarnya ada di dalam kamarmu loh Sri, tepatnya di bawah ranjangmu. Apa orang tua itu masih mencari saya? Aku njaluk tolong, saiki nyawamu nang tangane wong tua iku. Nek awakmu nuruti aku, awakmu iso selamat lan tak tuduhi perkara masalahe. Awakmu percaya ambek aku, Nduk? Aku minta tolong, sekarang nyawamu ada di tangan Simbah. Kalau kamu menuruti apa kata saya, kamu akan selamat dan tak kasih tahu sumber masalahnya. Kamu percaya sama saya kan?" "Tolong opo?" tanya Sri ragu. Ia masih ingat bagaimana ia melakukan kesalahan fatal itu. "Obongen payung pendosan iku gawe aku. Bakar payung orang meninggal itu untuk saya." Dela melangkah pergi. Ia memberikan tatapan terakhir kepada Sri, seakan yakin Sri akan melakukannya. Malam semakin larut. Sri melihat sebuah mobil datang. "Sugi," ucap Sri mengawasi dari jendela. Mbah Tamin dan Dini melangkah masuk ke dalam mobil. Mereka pergi dari kediaman ini. Sri hanya membatin, kemana mereka pergi dan kenapa ia tidak diajak pergi. Semua ini tiba-tiba mengingatkannya pada pesan Dela. Nyawanya ada di tangan Simbah. Meski ragu, Sri membuka pintu. Ia melihat Dela tersenyum berdiri di depan kamar, seakan sudah menungguinya. Sri dan Dela menyusuri rumah. Ia pergi ke dapur, mencari korek dan minyak tanah, kemudian mulai berjalan di tengah kegelapan malam. Bulan sedang tidak menampakkan diri. Sri berdiri di sudut sebuah pagar. Di sana ada sebuah payung kecil berwarna hijau. "Payung penduso," ucap Sri. "Bakar kabeh payung iki, ono 7 payung nang lemah iki, percaya ambek aku. Bakar semua payung ini, ada 7 payung di atas tanah ini, percaya sama saya." Sri menyiram payung itu, membakarnya. Setiap kobaran api yang menyala-nyala, Dela tertawa melihatnya. Ia seperti menari-nari. Sri seperti ikut dalam setiap bisikan Dela ketika ia menunjuk di mana saja payung itu disembunyikan. Dan setiap satu payung terbakar, Dela menari-nari, merentangkan tangan, tertawa begitu senang, sampai Sri menatap payung terakhir. Payung itu terletak tepat di depan lukisan itu. Sri berhenti. Ia melihat lagi lukisan itu, memperhatikan setiap detail siapa yang dilukis dalam balutan palet warna yang seakan familiar di mata Sri. Apa maksud lukisan itu? Seakan ia mengenal siapa yang ada dalam lukisan, sampai Sri baru memahami sesuatu. Namun Dila tiba-tiba berbisik, "Kok ragu, Sri?" Dela melihat Sri, mengawasinya dari ujung kaki hingga ujung kepala. Tatapannya membuat Sri merinding. Ia masih tersenyum, memaksa Sri melakukannya. "Wes sadar yo, sopo aku? Sudah sadar ya siapa aku?" Sri beringsut mundur, namun Dela terus mendekatinya. Sri langsung berlari, sementara Dela hanya melihatnya begitu saja. Ia tidak tahu apa-apa. Tidak sampai ia yakin sekarang ia mengerti semuanya. Kenapa ia bisa sampai ada di sini? Siapa Sengar Turih dan Benorogo yang sebenarnya? Dan tempat ini semuanya adalah
Sri tersandung jatuh. Sri merangkak, lantas ia kemudian bersembunyi. Della baru saja datang, suara langkah kakinya, bayangannya ketika melewatinya seakan membuat Sri hampir kehilangan akalnya. Sri terus diam. Della tidak akan tahu di mana ia berada sebelum Sri. Della menarik rambut Sri, mencengkeramnya. Sri melawan sebisanya, namun ia tidak bisa menghadapi bala kekuatan yang entah dari mana datangnya. Della seperti orang kesurupan. Caranya menghantam wajah Sri dengan telapak tangannya membuat wajah Sri babak belur. Bahkan ia menginjak wajah Sri dengan kakinya. Della terus berteriak meminta Sri menyelesaikan tugasnya. Ia harus menyelesaikannya. Tidak boleh tidak. Di sini Sri menyadari sesuatu lagi. Seudino sudah semakin dekat. Artinya tidak ada kesempatan lagi untuk membuang-buang waktu. Sampai terdengar suara mobil datang. Della dan Sri terdiam manakala ada seseorang datang mendekat. Langkahnya pelan. Ia menyusuri ruangan, kemudian menampakkan diri di depan Sri dan Della. Mbah Karsa melihat Sri, tatapannya kecewa. Lalu ia mendelik melihat Della yang entah bagaimana langsung duduk bersimpuh di depan Mbah Karsa. Ia membelai rambut Della seakan dia adalah binatang peliharaannya. Wes ngerti tondo awakmu? Rupanya kamu sudah mengerti ya. Terno Sri nang kamare. Antarkan Sri ke kamarnya, kata Mbah Karsa. Orang yang berdiri di belakangnya membawa ikut Sri. Ia hanya bisa melihat Mbah Karsa yang masih menatapnya. Della hanya melirik Sri dengan tatapan penuh ancaman, seakan ia belum selesai dengan semuanya. Seseorang mengetuk pintu kamar lalu membukanya. Sri melihat wanita tua anggun itu tidak ada segan lagi untuknya. Sri justru merasa kesal setiap melihat tatapan matanya yang terbungkus kacamata tebal mengerikan itu. Sri, bantu mbah nggih. Sri, tolong bantu saya. Jumat kliwon ku lahiri Della tambah. Tapi weton lahiri sing nyantet putune jenengan. Apa aku salah, Mbah? Jumat kliwon bukanlah hari lahir Della, tapi hari lahir dari orang yang menyantet cucu Anda. Apa saya salah, Mbah? Mbah Karsa mengangguk. Ia mengakuinya. Jenengan pengen tiange sedo ngelalon kulo ambek Dini. Anda ingin mengakhiri nyawa dia melalui saya dan Dini. Mbah Karsa mengangguk lagi. Sri tidak tahu harus bilang apa lagi. Namun kemudian sebelum tangisannya meledak, Mbah Karsa membisikkan sesuatu. Tolong. Lalu pergi. Pagi itu Mbah Tamin dan Dini sudah kembali. Seseorang memanggil Sri dari dalam kamar. Ia melihat Mbah Karsa duduk bersama Della. Di tengah meja, Sri melihat kotak itu lagi. Lantas Dini mulai membukanya. Dari dalam, Dini mengeluarkannya. Pasak Jagor. Semua orang melihat Sri. Pasak Jagor, boneka yang Sri lihat nyaris sama persis. Jadi, Mbah Tamin dan Dini semalaman mencari benda ini. Di badan boneka ada lilitan rambut kusut yang sama persis seperti terlihat, mengingatkannya pada Erna. Engkau bengi kabeh mari nang kene. Nanti malam kita akhiri. Della mendekati Sri. Ia menatap Sri seakan ingin tahu. Tatapannya lebih lembut. Ia berucap dengan suara lirih. Matur nuwun nggih, Mbak. Gak bakal tak lalikno jasane sampean. Terima kasih ya kak, saya gak akan pernah lupa jasa kamu. Sri hanya mengangguk, ia sudah tidak peduli. Setelah memotong rambut Sri dan Dini, Mbah Tamin mengikat rambut itu pada boneka.
Di belakang rumah, ia sudah memutari 3 lubang galian itu. Tempat Della, Sri, dan Dini terduduk di dalamnya. Mbah Tamin duduk menyirami boneka itu dengan air, sementara bau kemenyan semakin menyengat. Tangan dan kaki mereka diikat dengan ranting muda daun kelor, sehingga ketiganya tidak ada yang bisa bergerak, hanya pasrah di dalam setiap lubang yang sudah digali untuk mereka semua. Mbah Tamin perlahan mencabut satu persatu rambut itu. Terdengar sebuah suara yang tidak asing. Sebuah kerbau meraung. Sri yang sudah terjebak dalam lubang tidak tahu apa yang terjadi. Karena setelah suara itu hilang, ia mendengar Della dan Dini menjerit, lalu hening. Hening. Sesuatu baru saja membasahi tubuh Sri. Baunya amis darah. Darah kental itu membuat Sri merasa tidak nyaman. Tanpa sadar, ketakutan sudah merasukinya. Ia tersengal karena di dalam lubang itu Sri kesulitan untuk bernafas. Tiba-tiba Dini berteriak lagi. Kali ini ia meronta dari suaranya seperti ia tengah disiksa. Suara Dini, lalu suara Della. Suara mereka saling bersahutan satu sama lain. Sri yang tidak bisa melihat apa yang terjadi hanya bisa gemetar, menahan ketakutan yang semakin menguasainya. Mbah Tamin sedang membalas perbuatan si pengirim santet. Lalu Sri merasakan tubuhnya mati rasa. Rasanya seperti terjebak dalam keadaan tidak sadar. Seakan Sri tidak lagi bisa merasakan apapun. Namun, rupanya itu hanya awalnya saja sebelum rasa sakit seakan merobek-robek daging di tubuhnya. Sri berkelakar, itu adalah rasa sakit terhebat yang pernah ia rasakan. Suara Sri menggelegar, mereka sama-sama berteriak. Namun ada suara lain yang ia dengar. Suara seorang lelaki. Ia tidak hanya berteriak, ia mencaci maki dengan suaranya yang gemetaran. Suara asing yang tidak diketahui dari mana datangnya. Suara si pengirim santet. Kesakitan itu benar membuat Sri tidak tahu seperti apa ia harus menggambarkannya. Karena setelah sentakan itu, nyawanya seperti ditarik. Saat itulah Sri yakin melihatnya. Della selama ini menggendong seorang wanita. Ia memiliki perut buncit, hanya saja sosok itu tak berkaki. Selama itu juga Sri melihatnya lagi. Selama Della dikurung dalam keranda bambu kuning, sosok wanita itu mendampinginya, menjilati borok dan luka biru Della dengan lidah panjangnya, yang selama ini Sri lihat seperti penyakit menjijikan, dan sosok itu melotot melihat Sri. Lalu Sri melihatnya. Sosok yang datang bertamu pada malam itu rupanya adalah seorang lelaki. Sri tidak mengenal siapa lelaki itu, hanya saja si lelaki mengacak-ngacak kamar Simbah, namun tampaknya ia tidak mendapatkan benda yang ia cari. Lalu ia mengambil kain hitam itu, menukarnya. Ia hanya meninggalkan sebuah patek, peti mati, bertuliskan Atmojo. Lalu pergi begitu saja. Lingkaran itu seperti berputar. Sri menyadarinya, kini mereka terikat satu sama lain. Santet Sewudino sebenarnya adalah santet yang tersambung satu sama lain. Nyawa dibayar nyawa. Lelaki itu ia memiliki sesuatu yang sama seperti Della, kembar, hanya saja ia senantiasa berjalan di belakangnya. Kakinya panjang nyaris 2 kali tinggi si lelaki. Ia terus-menerus mengikutinya. Banarogo. Sri terbangun dengan kaki lumpuh. Ia melihat Mbah Tamin menatapnya. Di depannya Della berdiri, meski berlumuran darah yang sama seperti Sri. Della menatapnya. Ia membungkuk berterima kasih.
Dini hanya duduk, matanya kosong. Mereka semua sama, berbagi rasa sakit. Namun tidak bagi si pengirim santet. Mungkin ia sudah tewas saat ini. Mbak Karsa mendekati Sri, memberinya handuk untuk membersihkan badannya. Ia ikut menuntun Sri, membasuhnya dengan air, lalu mengantarkannya ke kamar. Ia butuh istirahat sampai tubuhnya pulih kembali. Sri hanya diam saja. Ia terus mendengar Mbah Karsa bahwa si pengirim pantas mendapatkannya atas perbuatannya selama ini terhadap keluarganya. Bahkan Mbah Karsa sudah berjanji ia akan mendapatkan sesuatu yang pantas. Uang bukan masalah baginya. Setelah Mbah Karsa selesai memandikan Sri, ia mengantarkannya ke kamar. Untuk terakhir kalinya, mereka saling melihat satu sama lain sebelum akhirnya Mbak Karsa bersiap untuk pamit pergi. Namun Sri mengatakannya, "Sing asline jahat, iku DE opo jenengan, Mbah? Yang sebenarnya jahat di sini, dia apa Anda, Mbah?" Ucapan itu membuat Mbah Karsa menghentikan langkahnya. Tangannya yang tengah membuka pintu kembali menutupnya. Senyuman yang tadi terpancar di wajahnya kini kian pudar menatap wajah Sri yang penasaran. Mbak Karsa lantas kembali duduk. Ia menatap wajah Sri. Mereka saling menantang satu sama lain. "Tahu krungu gak Sri? Pribahasa gak roh iku ngono berkah tekan pangeran. Kamu pernah dengar peribahasa ketidaktahuan adalah berkah dari Tuhan?" Sri yang mendengarnya menegang. "Kuncoro, opo iku keluarga sing jenengan babat sampai menika wani gawe awake dhewe nganggo bales keluargane jenengan?" Kuncoro, apakah itu nama keluarga yang semuanya sudah Anda habisi? Dan untuk membalasnya ia sampai rela menggadaikan nyawanya biar keluarga Anda menerima balasan. Mbah Karsa menatap Sri. Ia tersenyum. Sudut bibirnya seakan memuji dan memberi pujian betapa Sri pintar dalam menghubungkan semua ini. Hanya dengan mengikat batin antara Sri dan Kuncoro, Sri langsung tahu semuanya. Lalu kata Mbah Karsa menunggu kelanjutan lain. "Sengar Turih lan Banaraga iku ngono ingun-ingunane jenengan, sing jenengan gawe babat nyawa keluargane Kuncoro. Tapi keturunane sing ragil nyekel Banaraga ben Sengar Turih iso nyiksa Dela. Gantine ndeke sing nrimo dosa iki. Sengar Turih dan Banaraga adalah peliharaan Anda yang Anda jadikan alat untuk menghabisi semua keluarga Kuncoro. Tapi rupanya keturunan terakhirnya bisa menangkap Banaraga, menggunakannya agar Sengar Turih bisa menyiksa Dela. Sebagai gantinya, ia yang menerima semua dosanya." Mbah Karsa tersenyum lalu tertawa. Ia terhibur dengan semua ucapan Sri. Lantas ia bertanya, "Mati nang kene opo nang omah, Nduk? Kamu mau mati di sini apa kalau sudah sampai di rumah?" Sri hanya diam. Ia tidak mengatakan apapun lagi. "Koen bakal tetap urip kok, Nduk. Mbah wis yakin koen iku sing paling beda ambek liyane. Nyawamu gak ono regane gawe aku, nanging ojo sampe ono sing roh sadurunge Mbah sedo. Ngerti, Nduk? Kamu akan tetap hidup. Mbah sudah yakin. Sedari awal kamu yang paling berbeda dibandingkan yang lain. Nyawamu tidak ada harganya bagiku. Tapi jangan ceritakan kepada siapapun sebelum saya meninggal. Mengerti?" "Kabeh menungso iku ra iso ditebak yo, Nduk. Jahat gak jahat, menungso duwe telepatur sing gak iso rumangsa mok gerabak saenake. Saiki awakmu jek melok aku opo enggak? Semua manusia itu sama. Tidak tertebak berkata ia jahat atau tidak. Tetap saja manusia punya tujuannya sendiri yang tidak akan bisa kamu jangkau seenaknya. Sekarang saya tanya, kamu masih mau ikut saya atau tidak?" tanya Mbah Karsa. Ia menunggu jawaban. "Boten, kula pamit mantuk mawon, Mbah." "Tidak, saya mau pamit pulang saja." Mbah Karsa tampak mengerti. Lantas ia memanggil Sugi, membopong badan Sri yang masih lemas, membawanya menuju ke mobil.
Sekilas ia melihat sorot mata Mbah Tamin. Ia tersenyum seakan tahu apa yang terjadi. Sebelum masuk ke mobil, Dela menghentikannya, meminta agar Sri tetap bekerja di sini berapapun bayarannya. Namun, Sri menolak. Ia menatap Mbah Karsa tajam, membuat ia mengatakannya, "Wes talah, engkau golek maneh sing luwih pintar." "Sudahlah, nanti cari lagi yang lebih pintar." Sri juga melihat Dini. Ia hanya duduk memandangnya, seakan menegaskan bahwa ia akan bertahan di sini. Sri tidak punya hak memintanya keluar, terlepas apakah ia juga tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua peristiwa ini. Sugi menutup pintu mobil, membiarkan Sri beristirahat. Mobil perlahan meninggalkan kediaman Atmojo. Sugi terus membawa Sri menuju perjalanan pulang. Namun, tiba-tiba ia menghentikan mobil di samping sebuah tebing. Ia keluar dari mobil, mengeluarkan sebatang rokok, lalu menghisapnya. Lantas ia bertanya pada Sri yang kebingungan, "Sri, awakmu wis ngerti kan saiki sopo iku Atmojo?" "Sri, sekarang kamu mengerti kan siapa keluarga Atmojo?" Sri mengangguk. "Tapi opo awakmu yo ngerti sopo iku keluarga ni Kuncoro?" "Tapi apa kamu mengerti siapa itu keluarga Kuncoro?" Sri terdiam memandang Sugi. "Aku mbiyen kerja nang keluarga ni Kuncoro, sadurunge keluarga iku wani nentang Atmojo. Aku eroh kabeh, yo opo siji nggal siji keluarga iku mati, loro kabeh. Sampai ono sing bunuh diri, tapi sing gak dierohi ambek keluarga Kuncoro iku. Dulu saya bekerja di keluarga Kuncoro, sebelum keluarga itu berani menentang keluarga Atmojo. Saya tahu semuanya, bagaimana keluarga itu dibantai satu persatu dengan penyakit yang aneh, sampai ada yang bunuh diri. Tapi ada yang tidak diketahui oleh keluarga Kuncoro." Sugi diam. "Aku sing nandur pasak jagor ning keluarga ni Kuncoro. Aku sing berkhianat nang keluarga iki. Aku wedi Sri, sampai saiki nek iling iku aku kudu nangis. Aku yang menanam pasak jagor di rumah keluarga Kuncoro. Aku yang berkhianat pada keluarga ini. Aku takut Sri, bila mengingat itu saya ingin menangis rasanya. Mbah Tamin semekso, nek enggak anak bojoku bakal nerimo kirimane. Mbah Tamin yang memaksaku, bila tidak anak istriku yang akan menerima kiriman dari beliau." Sri tidak habis pikir. Sekarang, kepingan puzzle itu selesai sudah. Itu adalah kali terakhir Sri berhubungan dengan keluarga Atmojo. Sudah sebulan lebih ia tidak mendapatkan kabar itu lagi, sampai di suatu pagi ia mendengar seseorang mengetuk pintu. Bapak pergi keluar untuk memeriksa, namun ia tidak kunjung kembali. Sri pun pergi memeriksanya. Ia mendapati bapak memegang sebuah kresek hitam besar. Mata bapak melotot kaget melihat isi kresek itu. Ketika Sri merebutnya, ia langsung tahu apa itu. Uang. Uang yang memenuhi kantong kresek itu baru saja ditinggalkan atau sengaja ditinggalkan di rumah ini. Melihat itu, Sri lantas membawa uang itu. Bapak coba menghentikan Sri, namun Sri keras kepala. Ia membuangnya ke pembuangan sampah. Mengatakan kepada bapak agar tidak mengambilnya lagi. Bila tidak ingin, ia terjerat lagi dalam lingkaran keluarga Atmojo. Sampai di sini, gua akhiri saja cerita ini. 3 narasumber itu sebenarnya memang salah satunya adalah Sri. Namun 2 narasumber lain adalah beberapa orang yang mengaku tahu cara kerja ilmu hitam seperti ini. Bahkan nama angon peliharaan itu juga gua ganti, karena konon sedikit sulit menggambarkan penggambaran sebenarnya dari angon peliharaan ini. Yang paling gua ingat dari ucapan Mbak Sri adalah, "Kabeh wong gede paling yo podo duwe cekelan, gak usah kaget. Semua orang besar di negeri ini pastilah punya pegangan, jadi tidak usah kaget. Nek enggak, yo gampang gawe mati nih."
Kalau tidak, ya mudah buat cara matiin dia. Saya pikir cerita ini adalah cerita tergila yang awalnya saya dengar dari tukang pijit. Sampai setelah mendengarnya langsung, saya langsung merasa bahwa cerita ini akan bagus bila saya angkat. Saya tidak tahu harus ngomong apa sebagai penutup, karena kalau ingat ini, rasanya saya mau milih diam saja. Yang jelas, apa yang kamu lakukan di dunia kelak akan dipertanggungjawabkan. Karma itu ada. Saya pamit. Terima kasih yang sudah meluangkan waktu membaca cerita ini.